Oke, Lur. Untuk chapter 7 ini adalah chapter di mana kita melakukan penagihan ya, terhadap konsumen. Kita masuk ke dengan menggunakan akun head office ya, AO ya. Contoh di sini pakai admin dengan nama admin. Nah, di sini kita masuk. Kalau tadi itu kita proses untuk dari chapter 6 ini bahan baku terpakai dan pengambilan barang di stokisnya ya, atau di gudangnya, di lokasi stokisnya untuk keluar barang untuk pembangunannya ya, untuk proyeknya. Nah, setelah ini dua sudah dilakukan, habis itu udah setiap divisi supervisor atau site manager, PM project, terus engineering HO, dia bisa melihat dari report material ini ya. Nah, report material ini, lalu kalau misalkan admin HO tinggal dipilih ya untuk PBT-nya, project-nya. Nah, ini dia ini untuk melihat terhadap fondasi rangka baja ini yang sudah dibelanjakan dan digunakan, selisihnya dengan budget apakah masih ada ya. Nah ini budget dari material yang sudah dibuatkan, budget RAB-nya. Nah ini adalah yang sudah terrealisasi, yang sudah diceker ya. Ceker itu maksudnya yang sudah dilakukan, sudah melalui proses picking, pengambilan barang di sini ya. Nah, di sini sudah diceker, berarti sudah keluar barangnya. Nah, ini total detailnya yang sudah keluar barangnya ini jumlahnya sekitar 2.172. Jadi masih ada selisih antara budget dengan selisihnya ini ya. Nah, ini untuk fondasi rangka baja. Nanti dilihat dari fisiknya aja. Kemudian kalau kita lihat lagi ya, ini untuk yang budget yang ini ya, selisihnya 566. Datanya ini yang berasal dari tadi ya, yang saya informasikan dari pemakaian bahan baku lalu melakukan picking atau ambil barang di stokes di site-nya masing-masing, site project-nya masing-masing. Oke, sekitar 50, selisihnya masih ada sekitar 566 ribu ini contoh ya. Nah, setelah itu dari report di sini, lalu bagaimana kita melakukan penagihan? Apakah sudah sesuai? Ya nanti akan dibuatkan dashboard ya. Nanti mungkin ada pemutakhiran datanya terhadap form untuk dibuatkan dashboard. Nah, ini contohnya kita di sini ada invoice-nya stokar ini DPBG ya. Nah, ini datangnya teks ini bisa otomatis berjalan ini adalah dari parameter yang sudah dibuat oleh parameter transaksi yang dibuat oleh manajemen ya, HO ya, head office-nya ya. Nah ini, nah di sini ada harga minimum jualnya adalah harga modal ya, parameter transaksinya DPBG. Nah ini adalah DPBG ini adalah ini tagihan proyek. Nanti bisa dilihat dari keterangan di Stokart. Nah lalu DPBG ini dia di sini untuk cabang Preva Pakiki ya dia 11% ya. Update. Ya, dia 11%. Nah di sini DPBG-nya juga dia 11%. Kalau memang tidak ada invoice-nya ya ini dikosongin aja 11% ini. Oke, kita coba masuk ya. Misalkan di sini ada invoice tipenya adalah ada kita ngambil dari RAB. Dari RAB ini maksudnya dari perencanaan. Kalau kita lihat, nah ini juga ada pemutakhiran ya. Nanti bisa diupdate
Contohnya kalau kita di sini, nah ini dari RAB ini, kalau kita masuk ke konsumennya, kalau kita masuk ke pembangunan mes karyawan, nah dia langsung keluar ya. Pondasi rangka baja dan pemasangan boplang. Nah ini misalkan dia mau langsung penagihan, ini totalnya kan 32, di sini pun totalnya 32 dengan teks ya, 11%, jadi totalnya 36. Oke, di sini kontraktor kosong ya, kalau dia mau non teks ya tinggal non teks saja nanti di sini di PBBG-nya. Nah misalkan ini dia mau menagih secara keseluruhan, jadi ini udah tinggal langsung aja di print and save ya. Tapi kalau mau secara rinci lagi, dia bisa masuk ke contohnya misalkan mau pemasangan boplang saja ya, yang mau diaktifkan. Nah kalau ini dia lihat termin juga, dia bisa melihat dari sini. Misalkan dari totalnya ini, gitu ya, sesuai penyelesaian DP-nya adalah 15% ya uang mukanya. Nah ini udah tinggal proses print aja. Nah nanti di sini dilihat ya, berarti kalau 0% ini 0% tagihan pertamanya adalah 15%. Nah ini dianggapnya adalah bahwasanya ada DP sebelum terjadi proses project ya. Nah mau melakukan penagihan berdasarkan termin ini langsung aja print and save ya, melakukan print and save. Nah inilah invoice dari 15% berdasarkan project yang tadi. Ini model dari tagihannya, ini akan saya save. Print invoice project, ini invoice project pertama. Kita masukkan di desktop. Oke, lalu kita lihat. Ini tim proyek invoice pertama. Kita akan lihat dari hasilnya. Kalau mau langsung ke print, silakan langsung ke printer ya. Nanti diarahkan langsung ke printer. Nah ini model dari invoice-nya. Nah, jadi uang mukanya 15%, ada teks ya. Teksnya ini juga berdasarkan dari teksnya ini ya. Jadi ini teks dari uang mukanya. Sama aja nanti pada saat penyelesaian dia akan mengikuti dari uang mukanya ini persentasinya. Karena tidak mungkin juga kita menagih keseluruhan teksnya ini adalah berdasarkan teks dari total project. Ini adalah modelnya dari tagihannya. Terus selanjutnya kita akan coba dari berdasarkan produk RAB. Nah ini juga bisa. Ya misalkan dari produk RAB. Nah ini dicek. Nah ini adalah produk yang sudah kita belanjakan tadi. Jadi bisa melalui satuan juga. Jadi apa yang misalkan kita tagihan berdasarkan apa yang kita belanjakan, ya kan? Itu bisa juga. Nah, contohnya ini ya. Nanti ini sih bisa di-add ya kan? Langsung nanti tagihannya contohnya ini berdasarkan tagihannya. Jadi tidak ada hubungannya dengan availability karena kita ini adalah tagihan ke invoice. Nah, ini kita add lagi, nanti kita coba demokan ya. Nah, ini misalkan cincin besi totalnya ini misalkan mau 200, silakan 200. Ataupun bisa dilakukan pembelian secara misalkan di sini masih ada sisa stok padahal proyeknya tersebut sudah selesai tapi masih ada sisa stok lalu konsumen tersebut ingin membelinya bisa juga ya, nanti di sini dari 200 bisa juga misalkan sisanya berapa ya udah tinggal tulis saja gitu. Tapi dilihat nanti stok cardnya nah, ini misalkan di add. Nah setelah ini tagihan ini juga bisa langsung berdasarkan produk RAB ya. Nah sebelumnya ini juga bisa juga melakukan pengiriman seperti biasanya. Nah ini tanggal invoice-nya mau buat tanggal berapa silahkan dibuat aja.
tanggal invoice terus tanggal kirimnya disamakan ya. Nah ini ada nomor kontraknya, nah ini nomor SPK-nya terhadap proyek ini. Ya, kita anggap misalkan kita print terhadap tagihan itu ya, ini dia hasil printnya berdasarkan produk ya. Kalau kita lihat secara produk, nah ini kita coba namanya print 2, save, lalu kita lihat ya, model dari hasil print out-nya. Nah ini berdasarkan dari material ya. Nah, ini ada materialnya. Nah di sini tidak ada uang muka, tapi ada teksnya. Nah di sini totalnya. Oke, kemudian yang tipe berikut, tipe invoice berikutnya adalah berdasarkan kita tagihan biaya. Nah tagihan biaya ini adalah biaya pekerjaannya ya. Jadi di sini juga bisa dipilih ya. Misalkan kalau mau dilihat semuanya juga bisa langsung. Kalau misalkan dia ini dipilih boplang, ya, dia juga bisa langsung. Ya inilah tukangnya. Jadi langsung terpisah ya. Nah di sini baja dia langsung. Nah ini dia baja. Tapi kalau tadi ininya tidak diisi, langsung dipilih itu semuanya tampil ya. Antara pemasangan boplang dengan pondasi rangka baja. Nah ini untuk biaya ya. Nah, misalkan ini ada biaya tukang gali ya kan. Ini kita mau kasih tagihan juga, ya silakan. Sama prosesnya sama dengan produk ya. Ini biaya ya. Nah ini kita demokan lagi. Jadi kita akan print set lagi. Oke. Nah, ini kita coba biaya project 3. Nah, jadi ini adalah keterangan dari apa pekerjanya, para pekerjanya. Modelnya dari proyek 3 ini seperti ini. Nah, inilah tukang gali ya. Oke. Selanjutnya ini dari Stockart Project. Nah, kalau dari Stockart Project, nah ini bisa dicek. Jadi kita bisa juga, nah ini harga jual ya. Nah misalkan kita, nah ini harganya, nah availability-nya kelihatan. Jadi misalkan kita mau menjual ke perusahaan ini dengan Stockart yang ada di sini masih ada tersisa ya kan, dan kita mau dijual ke, nah misalkan untuk penambahan juga sama ya. Jadi misalkan di sini awalnya sudah proyek tersebut besi ini sudah jadi, tapi ternyata masih ada penambahan. Ya, penambahan udah tinggal sedikit penambahannya, ya udah tinggal masukkan penambahan untuk ditagihkan ke mana ke suppliernya ini. Oke, nanti bisa dicoba ya kan. Silakan, ini sama juga prosesnya. Misalkan ini mau dijualnya adalah 2, ya udah dia hanya 2 aja yang diinikan. Dan tapi ini mengurangi ketersediaan. Kalau Stockart Project dia akan mengurangi dari ketersediaan. Oke, itu aja. Lalu setelah itu kita masuk ke list invoice. Nah, list invoice ini yang 3 tadi invoice yang kita buat ya. Nah, ini detail invoice-nya bisa dicek. Apa aja yang tadi kita buat. Ya. Lalu di sini juga ada detailnya. Nah, di sini kalau mau ingin melakukan print ulang, silakan melakukan print ulang. Nah, ini dia print ulang. Oke. Nah, itulah keterangan dari tagihan proyek, list invoice ya. Lalu tadi report untuk mengenai material out terhadap budget. Jadi perhitungan yang tadi selisihnya. Nah, untuk operasional dari keseluruhan ini sudah bisa berjalan ya.
terhadap proyek tersebut. Tinggal nanti pemutakhiran data adalah penambahan terhadap dashboard. Jadi penambahan dashboard itu nanti mungkin akan diberikan secara detail ya dalam satu proyek ini. Sekali klik dia akan kelihatan langsung keseluruhan, baik perbelanjaan, baik barang terpakai, tenaga kerja, terus material yang dipakai nanti akan kita pemutakhiran terhadap form. Untuk list-list yang lain hampir sama ya. Demikian untuk penggunaan dari chapter 7 ini adalah sudah selesai, tinggal nanti ada chapter penambahan ya, chapter penambahan terhadap list RAB ini. Tapi kita lanjutkan saja ya, nggak usah penambahan chapter. Jadi pemutakhiran list RAB ini, pemutakhiran list RAB yang baru akan dibuat, yang sudah dibuat ini. Jadi kita bisa mengedit, kita edit. Nah, misalkan kita akan mengedit salah satu dan atau men-searching salah satu dari item yang ada di sini maupun yang ada di budget. Jadi kita tinggal pilih salah satu, awalnya adalah pilih dulu ya, RAB ini. Contohnya adalah misalkan WPA 016 ya, fondasi rangka. Kita klik edit, nah maka di sini akan tampil. Dan di sini sudah keluar semua adalah 016 semua WPA-nya. Di sini pun akan keluar WPA semua. Jadi kalau kita mau melakukan edit, di biaya pun sama, WPA semua. Ya, di sini pun sama biaya juga sama WPA 016 semua. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk mempercepat proses, misalkan ada edit, ya, misalkan kita masukin di sini adalah Batako, kita searching, nah dia langsung masuk ke sini sehingga kita mudah untuk mengedit RAB ini. Oke, kalau kita misalkan untuk merefresh ini semua, sama ini juga misalkan semen 3, dia langsung ya, masuk ke sini. Dia bisa langsung edit. Oke. Nah, untuk meng-cancel ini di sini klik cancel aja. Posisi yang di sini. Maka di sini akan refresh kembali ke awal. Oke. Sama halnya kalau kita yang WPA 01 ini ya, di RAB kita edit. Nah, di sini adalah WPA 01 semua. Nah, ini mau penambahan maupun apa silakan di sini ditambahkan untuk RAB deskripsi dari kode kerjanya WPA 001 ini. Baik penambahan maupun pencarian silakan ditambah ataupun diedit, bahkan di delete. Oke lah, itu pemutakhiran data yang terhadap ini ya, terhadap list RAB proyek. Berarti tidak ada chapter berikutnya. Selanjutnya adalah nanti kita masuk ke area keuangan.